Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan mengenai dua paper yang sudah saya buat resumenya, di mana paper ini memiliki topik Learning from Observation. Dimulai dari paper yang pertama berjudul An Effective Application of Decision Tree to Stock Trading yang dipublish oleh Expert System with Applications, dan pada website Simago, paper ini memiliki rank Q1. Selanjutnya, dimulai dari introduction. Di dalam pasar saham, para investor harus menentukan perusahaan mana yang baik dan waktu yang tepat untuk membeli sahamnya. Diperlukan beberapa metode untuk menganalisanya seperti analisis teknikal dan fundamental. Salah satu metode dalam technical analysis yaitu teknik filter rule sudah banyak dipergunakan, di mana cara kerjanya membeli saat harga saham naik K persen dari harga tertinggi sebelumnya. Teknik ini dipopulerkan oleh Alexander pada tahun 1961. Dalam paper ini terdapat rumusan masalah di mana penerapan teknik filter rule oleh Alexander pada tahun 1961 ternyata tidak menghasilkan return atau keuntungan yang maksimal. Penelitian menunjukkan teknik filter rule mungkin saja memberikan return yang tinggi pada beberapa saham perusahaan yang diinvestasikan, tapi tidak ke yang lain. Lin pada tahun 2004 mengajukan metode untuk memodifikasi teknik filter rule dengan menggabungkan 3 variabel keputusan yang berhubungan dengan metode analisis fundamental. Tetapi hasil penelitian dari Lin, kriteria untuk clustering trading point atau titik perdagangan hanya melibatkan informasi masa lalu, di mana informasi masa depan tidak diperhitungkan sama sekali. Paper ini bertujuan untuk memperbaiki teknik filter rule dan penelitian dari Lin dengan melibatkan informasi dari masa lalu dan masa depan dalam klasterisasi titik perdagangan. Data yang digunakan berasal dari pasar saham Taiwan dan menggunakan perusahaan sekuritas Nasdaq dalam melakukan tes empiris transaksi saham. Algoritma Decision Tree C4.5 digunakan dalam penelitian ini. Dalam paper ini juga dijelaskan pertama-tama mengenai metode dalam stock trading. Sebelum menggunakan algoritma C45 Decision Tree untuk klasterisasi titik perdagangan, peneliti harus menemukan dulu kumpulan kandidat yang akan menjadi titik perdagangan terlebih dahulu, dengan tujuan untuk menghasilkan kumpulan titik pembelian yang efektif. Prosesnya meliputi satu peningkatan filter rule, yang kedua penggunaan variabel untuk mengidentifikasi titik pembelian yang efektif, yaitu di mana 3 variabel menyangkut informasi masa lalu, penambahan pemasukan yang menyangkut masa lalu yaitu penambahan pemasukan uang pada bulan tertentu, CPI atau Customer Index Price untuk mempresentasikan nilai inflasi, menghitung kemiringan dari total tagihan industri hulu di bulan tertentu, dan satu variabel yang menyangkut masa depan ialah mengacu pada harga indeks saham futures masa depan atau yang berjangkau. Yang ketiga, membuat metrik kinerja yang diartikan sebagai average compound annual rate of return atau ACRR yang diformulasikan sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke decision tree algorithm, di mana penelitian dalam permasalahan menggunakan algoritma C4.5 dalam decision tree untuk klasterisasi titik perdagangan. Algoritma C4.5 sebelumnya telah banyak digunakan dalam penelitian yang merupakan jenis supervised clustering teknik atau proses klasterisasi dalam teknik ini untuk mengelompokkan objek. Sebelum melakukan klasifikasi dengan C45, kita harus secara eksplisit menentukan kriteria untuk menetapkan calon titik perdagangan dalam 1-2 kelas
1-2 kelas, kelas yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Kriterianya adalah ambang batas pengembalian investasi dilambangkan oleh H. Setiap kandidat titik perdagangan I, jika pengembaliannya RI kurang dari H, harus ditugaskan ke kelas yang tidak menguntungkan. Jika tidak ditugaskan ke kelas yang menguntungkan, Dalam penerapan algoritma C4,5, pengaturan nilai H yang berbeda akan menghasilkan nilai acar yang berbeda. Selanjutnya, mengenai result dan conclusion. Pada tabel 5 menunjukkan pengembalian pada beberapa nilai H yang dari perhitungan performa dalam metode perdagangan. H minus 1% pada berbagai lapisan dalam decision tree yang menggambarkan bahwa mengelompokkan poin perdagangan hingga lapisan 3 akan menghasilkan pengembalian maksimal. Aturan trading di layer 3 mengungkapkan bahwa informasi masa depan harga indeks saham berjangkau adalah variabel paling kritis, dan yang kedua adalah tagihan yang bersifat semikonduktor. Berikut penjelasan dari tabel. Lalu yang terakhir masuk ke conclusion. Dalam paper ini menggabungkan metode filter rule dalam menentukan titik perdagangan dan klasterisasinya menggunakan metode decision tree yang sebelumnya sudah digunakan oleh Lin pada tahun 2004. Improvisasi dilakukan peneliti dengan menambahkan informasi masa depan dalam klasterisasi dan menggunakan beberapa nilai H, bukan satu saja dalam proses pengaplikasian dalam metode decision tree. Hasil tes empiris menunjukkan bahwa dua perbedaan tersebut memang meningkatkan kinerja metode decision tree. Selanjutnya ke paper yang kedua yang berjudul The Use of Background Knowledge in Decision Tree Induction, di mana paper ini dipublish oleh Kluwer Academic Publishers Boston yang memiliki topik judul Machine Learning, dan pada website Simago Journal paper ini memiliki ranking Q1. Lanjut ke introduction. Algoritma keluarga ID3 mengalami berbagai keterbatasan sehubungan dengan pemanfaatan dalam berbagai macam masalah. Yang utama adalah kurangnya latar belakang pengetahuan yang membatasi proses belajar. Algoritma yang disajikan dalam paper ini melakukan berbagai jenis generalisasi dan mengurangi biaya klasifikasi melalui pengetahuan latar belakang. Algoritma ini disebut EG2 atau Economic Generalizer 2 oleh Nunes pada tahun 1988 yang merupakan dasar dari Alexis Program 2 yang hasilnya muncul dalam paper ini. Meskipun program ini mewakili contoh dalam hal pasangan atribut nilai, algoritma EG2 dapat menangani objek komposit sebagai contoh pelatihan. Namun fasilitas yang diimplementasikan belum dibuktikan pada masalah nyata, oleh karena itu tidak disajikan dalam paper ini. Pada paper ini disebutkan kinds of generalization, di mana EG2 melakukan jenis generalisasi lainnya, yaitu yang pertama, climbing the generalization tree. Di mana algoritma digeneralisasi tergantung pada hierarki ISA yang terkait dengan atribut. Agar relasi ISA dapat diterima dalam pohon keputusan,
Relasi tersebut harus memenuhi kriteria, kelengkapan, dan konsistensi tertentu. Generalisasi semacam ini diilustrasikan pada figur 1. Yang kedua merupakan union of values atau kesatuan nilai. Jika sebuah kesatuan memenuhi kriteria tertentu dari konsistensi dan kelengkapan, sistem ini menerima kesatuan ini. Figur 2 menjelaskan tentang proses generalisasi ini. Selanjutnya, pada paper ini dijelaskan mengenai latar belakang economic induction. EG2 akan menghasilkan decision tree yang memungkinkan pengguna akhir untuk mengklasifikasikan masalahnya dan pada gilirannya menghemat sumber dayanya seperti waktu, uang, tenaga, energi, tingkat bahaya, dan lain-lain. Rata-rata biaya klasifikasi dengan pohon keputusan yang dihasilkan oleh EG2 kurang atau sama dengan yang diperoleh dengan menggunakan pohon yang dihasilkan oleh ID3. Kriteria ekonomi yang diterapkan oleh EG2 untuk membangun pohon keputusan sederhana didasarkan pada pemilihan atribut dengan ICF atau Information Cost Function terkecil. Fungsi ini didefinisikan sebagai rasio antara biaya dan efisiensi diskriminasi atribut, yang artinya hubungannya dengan biaya atau manfaat. Dengan demikian, rumus ICF adalah sebagai berikut, di mana dalam rumus ini ICF dihitung untuk setiap atribut. EG2 memilih atribut dengan ICF yang paling sedikit. Selanjutnya, pada paper ini dijelaskan mengenai algoritma EG2. EG2 memilih atribut menggunakan kriteria ekonomi yang disebutkan di atas. Kemudian menganalisasi sebuah internal list dengan nilai abstrak yang lebih umum dan observable values yang tidak memiliki nilai abstrak yang terkait. Jika atribut yang dipilih terstruktur, itu hanya memilih satu nilai abstrak menurut kriteria tertentu. Jika atribut yang dipilih tidak terstruktur, algoritma memilih salah satu nilai yang dapat diamati, kemudian EG2 menghasilkan subpohon menurut nilai ini, abstrak atau dapat diamati. Jika subpohon ini konsisten dan selesai, algoritma menyimpannya sementara. Algoritma akan mencoba untuk mendapatkan generalisasi yang lebih baik daripada yang disimpan. Tetapi jika upaya ini tidak berhasil, itu akan menyimpan subtree yang disimpan. Berikut penjelasan dari algoritma tersebut. Selanjutnya, pada paper ini terdapat jenis kasusnya, contoh jenis kasusnya, yaitu pada gynecological diagnosis problem. Yaitu pada kasus ini perangkat pembelajaran masalah mengenai diagnosis ginekologi terdiri dari 352 kasus wanita dengan amenore atau gagal dalam menstruasi. Setiap kasus dijelaskan oleh 6 atribut dan kelas. 5 kelas telah dipertimbangkan, masing-masing menunjukkan penyebab amenore, kehamilan monopos, penyebab psikologis, kegagalan hormonal tingkat rendah, dan patologi lainnya. Jika program tidak dapat memberi diagnosis yang andal, ia mengklasifikasikan kasus dalam patologi lain karena aplikasi ini dianggap mendiskriminasi rutinitas yang mayoritas kasus dari yang kompleks. Terkait dengan setiap atribut adalah biaya pengukuran yang paling mahal, dan juga atribut yang efektif adalah tes profil hormonal yang mengklasifikasikan setiap kasus, sesuai pada tabel 5.
Atribut lain dengan biaya lebih rendah adalah tes kehamilan yang hanya dapat membedakan kelas kehamilan. Atribut lainnya tidak memiliki biaya pemilihan atribut pertama ditunjukkan pada tabel di atas. Selanjutnya, result dari paper ini ialah presentasi menunjukkan seberapa jauh lebih murah setiap decision tree dengan menggunakan fungsi evaluasi TAN dan skimmer dan EG2 dibandingkan dengan pohon yang dihasilkan menggunakan ID3. Tabel 6 menunjukkan bahwa decision yang dihasilkan oleh EG2 lebih murah atau sama dengan pohon keputusan yang dihasilkan oleh pendekatan TAN dan skimmer. Berikut penjelasan dari result-nya. Kemudian conclusion dari paper ini ialah pengetahuan latar belakang merupakan komponen penting dari pembelajaran induktif seperti yang telah dibuktikan dalam sistem sebelumnya oleh Michalski 1983 dan Kodratov 1986. Metode yang dijelaskan di sini menggunakan latar belakang pengetahuan untuk memberikan informasi, untuk melakukan induksi ekonomi, dan untuk memberikan batasan dan panduan untuk membangun pohon keputusan yang lebih umum dan sesuai. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.